Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Fauziah dari kelas PA 5G. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan UTS pada mata kuliah Filsafat Islam. Untuk pertanyaannya ada 5 pertanyaan. Yang pertama yaitu, jelaskan konsep filsafat Al-Kindi terkait hubungan antara filsafat dan agama. Bagaimana Al-Kindi memandang bahwa filsafat bisa membantu memahami ajaran agama secara lebih mendalam. Terus jawabannya yaitu hubungan antara filsafat dan agama menurut Al-Kindi yaitu yang pertama ada kebenaran bersumber dari Tuhan. Al-Kindi memandang bahwa baik filsafat maupun agama memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari kebenaran. Kebenaran menurutnya berasal dari Tuhan. Agama memberikan kebenaran melalui wahyu, sementara filsafat membantu manusia memahami kebenaran tersebut melalui akal dan pemikiran yang rasional. Yang kedua ada, filsafat dapat membantu menjelaskan ajaran agama. Beliau percaya bahwa filsafat dapat membantu menjelaskan konsep-konsep dalam agama yang mungkin sulit dipahami secara langsung. Yang ketiga ada, tidak ada pertentangan antara akal dan wahyu. Al-Kindi menekankan bahwa tidak ada konflik antara akal dan wahyu. Dia yakin bahwa jika ada pertentangan antara keduanya, itu bukan karena salah satu dari mereka, tapi karena keterbatasan pemahaman manusia. Nah, yang keempat yaitu ada filsafat sebagai jalan menuju kebenaran ilahiyah. Beliau memandang bahwa filsafat adalah jalan untuk mendekati kebenaran ilahiyah. Dengan berfilsafat, seseorang bisa mendekati Tuhan dan memahami ciptaannya. Nah, adapun filsafat dapat membantu memahami ajaran agama. Bagi Al-Kindi, filsafat bukan hanya sarana untuk mengejar ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk memperdalam pemahaman tentang ajaran agama. Nah, ada beberapa cara filsafat dapat membantu memahami agama. Antara lain yaitu yang pertama, menyusun argumen rasional untuk mendukung keyakinan agama, sehingga orang tidak hanya percaya serta dogmatis, tapi juga dengan pemahaman yang logis. Nah, yang kedua ada memperjelas istilah-istilah teologis, misalnya tentang esensi Tuhan, penciptaan alam, dan juga akhirat. Yang ketiga yaitu ada mengharmoniskan pengetahuan ilmiah dan agama, sehingga seseorang bisa menerima temuan-temuan ilmiah tanpa merusak keyakinan agamanya. Nah, yang kedua yaitu pertanyaannya, Ar-Razi dikenal dengan pendekatan rasionalnya dalam filsafat. Analisis pandangan Ar-Razi mengenai etika dan moralitas. Apa yang membedakan pandangan Ar-Razi dari filsafat moral lainnya pada zamannya? Jawabannya yaitu, Ar-Razi percaya bahwa tujuan moralitas adalah kebahagiaan atau sa'adah yang bisa dicapai melalui penggunaan akal secara maksimal untuk hidup dengan baik dan menghindari penderitaan. Beliau juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Dalam hal ini, ia mirip dengan filsuf Yunani seperti Epikuros yang menekankan kebahagiaan, tetapi berbeda karena Ar-Razi tidak menganjurkan hedonisme. Sebaliknya, ia mendorong untuk menjaga keseimbangan dan moderasi. Nah, yang membedakan pandangan Ar-Razi dan filsafat moral lain pada zamannya adalah penolakannya terhadap otoritas agama sebagai sumber utama moralitas. Ia percaya bahwa moralitas tidak memerlukan legitimasi dari agama, melainkan bisa dipahami melalui logika dan pengalaman manusia. Ini membuatnya berbeda dari filsuf-filsuf Muslim lain yang lebih banyak bergantung pada ajaran agama dalam memahami etika. Pandangannya yang sangat rasionalis dan independen dari dogma agama membuatnya dianggap kontroversial pada masanya. Nah, adapun pertanyaan ketiga yaitu Al-Farabi sering disebut sebagai guru kedua setelah Aristoteles dalam filsafat Islam. Apa pandangan beliau tentang konsep kota ideal, dan apa ciri-ciri utama kota ideal menurut Al-Farabi, dan bagaimana hal ini berkaitan dengan konsep kebahagiaan? Nah, untuk jawabannya, menurut Al-Farabi, kota ideal adalah sebuah masyarakat yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang bijaksana, yang memiliki pengetahuan tentang kebaikan tertinggi dan mampu memimpin warganya menuju kebahagiaan. Kota ini adalah tempat di mana semua warga berkontribusi sesuai kemampuan mereka, dan tujuan utamanya adalah mencapai kebahagiaan atau sa'adah yang tidak hanya bersifat duniawi tetapi juga ukhrawi. Nah, adapun untuk ciri-ciri utama kota ideal menurut Al-Farabi adalah pemimpin yang bijaksana. Pemimpin kota ideal adalah seorang filsuf
atau orang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hakikat kebenaran dan keadilan. Yang kedua ada kerjasama dan keteraturan sosial. Beliau percaya bahwa masyarakat kota ideal harus terorganisir dengan baik, di mana setiap orang memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Yang ketiga ada pendidikan dan moralitas. Pendidikan sangat penting dalam kota ideal. Al-Farabi menekankan bahwa kota harus dididik tidak hanya dalam hal keterampilan, tapi juga dalam moralitas dan kebijaksanaan. Nah, yang keempat ada tujuan kebahagiaan. Di kota ideal, tujuan utamanya adalah mencapai kebahagiaan sejati yang tidak hanya mencakup kebahagiaan fisik, tapi juga mencakup kebahagiaan rohani. Yang kelima ada keadilan dan kesejahteraan. Kota ideal haruslah adil pun hubungan kota ideal dan kebahagiaan. Menurut Al-Farabi, kebahagiaan adalah tujuan tertinggi dalam hidupnya, dan kota ideal dibentuk untuk membantu setiap warga mencapai kebahagiaan itu. Kebahagiaan sejati menurut Al-Farabi bukan hanya tentang kesejahteraan fisik, tetapi lebih kepada pemahaman mendalam tentang realitas kebenaran dan kedekatan dengan Tuhannya. Untuk pertanyaan keempat, yaitu ada Ikhwan As-Sofa atau persaudaraan kemurnian memiliki pendekatan ensiklopedis terhadap filsafat dan sains. Jelasan metode yang digunakan oleh Ikhwan As-Sofa dalam menyatukan filsafat, sains, dan agama melalui risalah-risalah mereka, serta bagaimana mereka melihat peran akal dalam mencapai kebenaran. Jawabannya yaitu metode yang digunakan Ikhwan As-Sofa dalam menyatukan filsafat, sains, dan agama. Yang pertama ada pendekatan ensiklopedis. Ikhwan As-Sofa menggunakan metode ini, artinya mereka mengumpulkan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu, baik itu filsafat, sains, atau agama, dan menyusunnya dalam risalah-risalah. Yang kedua yaitu ada sintesis filsafat dan juga agama. Mereka mencoba menyatukan filsafat Yunani kuno seperti pemikiran Aristoteles dan Plato dengan ajaran-ajaran Islam. Nah, yang ketiga ada simbolisme dan tahayul. Dalam risalah mereka, Ikhwan As-Sofa sering menggunakan simbol-simbol dan kisah-kisah alegori atau cerita-cerita dalam makna yang tersembunyi untuk menyampaikan ide-ide yang filosofis dan religius. Mereka percaya bahwa simbolisme membantu manusia memahami konsep-konsep yang sulit dipahami melalui bahasa biasa. Yang keempat ada pembagian ilmu. Mereka membagi pengetahuan ke dalam 4 kategori. Yang pertama itu ada ilmu matematika, ilmu alam, ilmu rasional, logika dan filsafat, dan juga ada ilmu agama. Nah, adapun peran akal dalam mencapai kebenaran. Ikhwan As-Sofa sangat menghargai peran akal dalam memahami kebenaran. Mereka percaya bahwa akal adalah alat utama yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk memahami dunia. Dengan menggunakan akal, manusia dapat mencapai pengetahuan yang lebih tinggi, tidak hanya tentang dunia fisik, tapi juga tentang Tuhan dan hakikat spiritual. Menurut Ikhwan As-Sofa, kebenaran tertinggi tidak dapat dicapai hanya dengan akal saja. Manusia juga memerlukan petunjuk dari agama. Jadi, akal dapat membantu manusia memahami dunia material, sedangkan wahyu memberikan petunjuk moral dan spiritual untuk mencapai kebahagiaan. Nomor 5 yaitu pertanyaannya, Ibnu Sina dikenal sebagai salah satu tokoh besar dalam filsafat dan kedokteran Islam. Jelaskan bagaimana teori emanasi Ibnu Sina serta bagaimana konsep ini mempengaruhi pandangan ontologisnya tentang Tuhan dan alam semesta. Jawabannya yaitu teori emanasi dalam filsafat Ibnu Sina berusaha menjelaskan bagaimana alam semesta yang beraneka ragam ini dapat muncul dari Tuhan yang Maha Esa. Menurut beliau, Tuhan adalah wajib al-wujud yang wajib ada. Artinya, Tuhan adalah satu-satunya entitas yang ada dengan sendirinya, tanpa membutuhkan sebab, dan keberadaannya mutlak. Dari Tuhan, segala sesuatu yang lain muncul melalui proses emanasi, bukan penciptaan langsung seperti dalam doktrin penciptaan tradisional. Proses emanasi terjadi secara bertingkat. Yang pertama yaitu ada wujud pertama atau akal pertama. Dari Tuhan, wujud pertama muncul. Wujud ini adalah akal pertama yang merupakan hasil dari pengetahuan Tuhan tentang dirinya. Yang kedua ada emanasi selanjutnya. Akal pertama dengan merenungkan Tuhan menciptakan akal kedua. Dari pengetahuan akal kedua muncul akal ketiga dan begitu seterusnya, hingga muncul sebagai tingkatan wujud atau akal yang mengatur alam semesta. Dan selanjutnya itu ada pengaruh teori emanasi terhadap pandangan ontologis.
Nah, yang pertama yaitu Tuhan sebagai sebab pertama yang esa. Tuhan tidak menciptakan dunia secara langsung seperti seorang pengrajin, melainkan melalui proses emanasi yang teratur dan bertahap. Yang kedua, ada keberagamaan dalam alam semesta. Alam semesta terdiri dari banyak entitas yang berbeda-beda, tetapi semuanya pada akhirnya bersumber dari Tuhan melalui serangkaian emanasi. Yang ketiga, ada hubungan Tuhan dengan alam. Dalam teori emanasi Ibnu Sina, Tuhan tidak berinteraksi langsung dengan alam fisik, tidak mengubah atau berkehendak secara langsung atau peristiwa di dunia, melainkan segala sesuatu terjadi sebagai hasil dari emanasi yang teratur dan terarah. Nah, adapun konsep ontologi Tuhan dan alam semesta, Ibnu Sina melihat alam semesta sebagai sesuatu yang bergradasi, mulai dari Tuhan yang paling sempurna hingga dunia material yang paling rendah. Tuhan adalah wujud yang wajib yang mesti ada, sedangkan alam semesta dan semua entitas di dalamnya adalah mukmin al-wujud, sesuatu yang mungkin ada. Artinya keberadaan mereka tidak wajib dan bergantung pada keberadaan Tuhannya. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa pandangan ontologis Ibnu Sina memperlihatkan bahwa alam semesta adalah suatu sistem yang teratur, di mana semua tingkatan wujud berhubungan dengan yang lebih tinggi dan pada akhirnya dengan Tuhan. Tuhan bukan hanya pencipta tetapi juga sumber segala keberadaan.